Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Metius Bastian Wijaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang folder dalam Linux dan juga fungsi find dan grab. Di sini kita buka dulu terminalnya. Pertama, tampilannya akan seperti ini. Kita akan berada pada root. Nah, misalnya kita ingin menampilkan file dan folder apa aja yang ada di root. Kita bisa menggunakan fungsi ls. Di sini akan menampilkan folder dan filenya. Dan di sini bukan semuanya. Ada beberapa yang terhidden. Nah, untuk menampilkan yang terhidden, kita bisa menggunakan parameter A. Sini baru tampil semuanya. Ada juga parameter lainnya, misalnya L, untuk menampilkan detail. Nah, kalau mau digabung, kita bisa langsung menuliskannya seperti ini. Kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan detail dan file yang terhidden. Untuk parameter-parameter lainnya bisa dicek menggunakan man, untuk manualnya. Kemudian fungsi yang kita mau cari tahu, misalnya ls, maka kita akan diarahkan ke manualnya. Kalau mau keluar dari manualnya kita bisa pakai Q. Nah, di sini untuk membersihkan terminalnya kita bisa menggunakan fungsi clear. Nah, pertama kita misalnya gimana caranya membuat sebuah directory. Caranya menggunakan makdir. Nah, untuk makdir ini kita nggak boleh ada spasinya. Kalau mau ada spasi kita bisa menggunakan tanda kutip seperti ini. Atau bisa menggunakan backslash. Misalnya kita akan menggunakan backslash. Misalnya testing 1. Enter. Kita cek. Nah, di sini udah terbuat dengan spasi. Nah, gimana caranya kalau kita mau buat sekaligus, jadi folder sama subfoldernya sekaligus. Nah, itu juga bisa pakai makdir. Nah, kita pakai parameter namanya P. Di sini kita buat misalnya testing 2. Terus kayak gitu di dalamnya. Nah, ini garis miring. Nah, ini buat berikutnya. Di sini kita bisa satu aja, misalnya tes. Tapi kalau kita mau misalnya ada banyak foldernya tapi dalam satu path yang sama, kita bisa pakai kurung kurawal begini. Misalnya tes 1, tes 2. Di sini nggak boleh ada spasi ya, karena formatnya memang begini. Nah, terus kayak gitu kita enter. Nah, nanti akan otomatis terbuat. Kita ls. Di sini ada testing 2. Kita cara buat change directory ke sana kita bisa pakai cd. cd ke testing 2. Kemudian kita ls. Nah, di sini udah langsung terbuat tes sama tes satunya. Nah, kemudian kita kalau mau kembali ke root, itu caranya bisa menggunakan tilde. Nanti otomatis kita langsung diarahkan kembali ke root. Berikutnya, gimana caranya kita mau membuat sebuah file? Cara membuat sebuah file itu kita bisa menggunakan touch. Fungsi dasar dari touch itu sebenarnya untuk mengganti timestamp. Tapi kalau misalnya file yang mau diganti timestampnya itu nggak ada, dia otomatis akan meng-createkan filenya. Misalnya di sini kita mau touch text.txt. Kita ls. Nah, di sini udah terbuat. Nah, untuk kita menampilkan isi dari filenya ini kita bisa pakai cat terus kayak gitu namanya, nama filenya. Di sini masih kosong karena kita belum tambahkan apa-apa. Cara buat nambahkannya kita bisa menggunakan text editor dari terminalnya. Text editornya itu ada dua, ada V dan Nano. Kita contohkan misalnya menggunakan Nano, kemudian nama filenya text.txt. Kita enter. Nah, kita akan masuk ke dalam text editornya. Di sini kita bisa ketik misalnya hello world misalnya. Oke. Kemudian kalau kita mau keluar kita bisa Ctrl X. Nah, kita save Y. Kemudian ini buat rename nama filenya. Kalau nggak mau di rename kita bisa langsung enter. Kita tampilkan kembali text.txt nya. Nah, sekarang udah ada isinya. Oke, kita ls lagi. Sekarang ini file yang ada di root kita, file dan foldernya. Gimana caranya kalau kita misalnya mau copy text.txt ini ke dalam testing 1? Caranya kita bisa pakai fungsi cp. Cp apa yang mau di copy, text.txt kemana? Ke testing 1. Kita enter. Kemudian kita change directory buat cek
ke testing 1. Nah, kita ls. Nah, di sini teks.txt-nya udah ada. Kita kembali lagi ke root. Nah, kemudian kalau kita misalnya gak mau copy, kita mau pindahkan. Gimana caranya? Kita bisa pakai move. mv. Apa yang mau dipindahkan? Nah, mv ini bukan cuma untuk memindahkan doang, dia juga bisa untuk rename. Misalnya kita mau ke testing 2. Tapi kita mau, kalau kita nggak mau rename bisa dibiarkan begini saja. Tapi kalau mau di rename kita bisa tambahkan slash. Kemudian namanya apa? Misalnya teks ubah.txt. Nah, kita cek, kita change directory ke testing 2. Kita list. Nah, di sini udah muncul teks ubah. Kalau kita kembali ke root, kita ls. Nah, test.txt-nya udah hilang karena kita udah move. Berikutnya, sama seperti yang tadi sebelumnya, yang sudah kita bahas, yaitu ls parameter L buat menampilkan permission. Gimana cara kita mengubah permission dari sebuah file misalnya. Misalnya file yang teks ubah.txt itu, kita change directory ke testing 2 ls. Nah, di sini teks ubahnya kita mau ubah permissionnya. Kita cek dulu permissionnya sekarang bagaimana. Nah, ini teks ubah ini permissionnya seperti ini. Cara bacanya untuk yang pertama itu untuk menandakan dia directory atau bukan. Kalau script berarti dia bukan directory. Kemudian ini dibagi jadi tiga bagian, rwx, yaitu read, write, dan execute. Pertama untuk user, buat group, dan untuk other. Nah, tiap ini ada nilainya. Read itu nilai 4, write itu nilainya 2, dan untuk execute itu nilainya 1. Kalau mau diubah, kita bisa jumlahkan nilainya dan permission apa yang kita mau. Misalnya kita mau full permission untuk teks ubah. Kita bisa menggunakan fungsi chmod. Nah, permission kalau mau full berarti 4 tambah 2 tambah 1, 7. 7. Kemudian apa yang mau diubah permissionnya? Text.ubah.txt. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini udah terubah dan dia jadi full permission. Caranya begitu. Kemudian kita bisa kembali ke root lagi. Kita cek. Nah, gimana kita misalnya mau ngapus folder atau file. Nah, caranya itu kita bisa pakai rm. Nah, kemudian nama filenya apa? Tapi kalau kita mau menghapusnya misalnya folder, kita harus tambahkan di sini d buat directory. Nah, tapi karena di dalam folder ini bukanlah folder kosong, jadi itu nggak bisa. Ini cuma buat yang folder yang kosong aja. Kalau mau menghapus yang folder yang tidak kosong, itu bisa pakai R. Tambahkan R. Misalnya kita hapus testing 1. Nah, kita cek lagi. Di sini testing 1 sudah hilang. Jadi begitu cara untuk remove. Oke, berikutnya kita akan masuk ke find dan grab. Nah, pertama kita cek dulu. Nah, kita untuk find dan grab kita buat misalnya file baru. Text file.txt. Kemudian kita ls lagi. Nah, di sini udah ada. Misalnya kita mau find. Kita mau mencari file.txt. Kita bisa menggunakan parameter name untuk mencari namanya. Sini misalnya file.txt. Nah, kalau ada dia akan membalikkan path dari filenya yang kita cari. Berikutnya selain name, ada parameter yang sering digunakan juga yaitu size. Di sini misalnya size, misalnya kurang dari 1 M, sini akan ketemu. Berikutnya untuk grab. Grab itu mirip seperti find, tapi gunanya itu untuk mencari apa yang ada di dalam suatu file, isi dari filenya. Nah, karena ini filenya baru kita buat, jadi harus diisi dulu. Misalnya kita menggunakan nano, kita isi hello world, keluar, Ctrl X, save, enter, kita pastikan lagi. Nah, di sini kan udah ada filenya, isi teksnya. Kemudian kita cari pakai grab. Apa yang kita mau cari?
Nah, di sini polanya bisa di sini buat yang bagian kedua. Kemudian dari mana kita mau carinya? Dari file.txt. Nah, kalau ketemu dia akan menandakan yang kita carinya itu ada di sini di warna merah. Di sini polanya bisa berbagai macam ya. Misalnya kita mau cari O-nya aja. File.txt. Nah, dia akan menampilkan yang O-nya aja. Nah, untuk polanya bisa dicek melalui man. Nah, di sini untuk pola-pola dan parameter yang bisa digunakan pada grep. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.